Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Fernanda Kristi Bolage, Stambuk A251181086. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal saya, yaitu penerapan metode The Power of Two pada topik struktur atom untuk meningkatkan minat belajar kimia. Kita masuk pada PPT yang pertama, yaitu tentang minat di latar belakangnya. Jadi minat siswa dalam pembelajaran kimia dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat ditinjau dari komponen pembelajaran itu sendiri. Volvox 2008 menyatakan bahwa minat belajar siswa terutama dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Faktor yang mempengaruhi minat belajar kimia siswa adalah kendala pribadi yang terutama bersumber dari kesulitan belajar yang ditemui, peran guru, serta ruang lingkup pekerjaan profesional yang berkaitan dengan kimia. Minat dalam pembelajaran siswa mempunyai fungsi sebagai motivating force, yaitu sebagai kekuatan yang mendorong siswa untuk belajar. Kita masuk pada rumusan masalahnya. Untuk rumusan masalahnya itu sendiri saya ada mengambil 2, yaitu bagaimana metode The Power of Two meningkatkan minat belajar pada materi struktur atom. Terus yang kedua itu bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dengan menggunakan The Power of Two. Kita masuk pada tujuannya. Tujuannya di sini saya mengambil ada 2, meningkatkan minat belajar peserta didik pada materi struktur atom, meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan metode The Power of Two. Untuk manfaatnya itu sendiri bisa membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Siswa tidak terlalu bergantung pada guru, tapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide. Dan keempat, meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Kita lanjut pada slide berikut, yaitu kajian teoritis. Di sini saya membahas The Power of Two, kelebihan dan kekurangan metode The Power of Two, prosedur pemakaian metode The Power of Two. Kita mulai pada yang pertama itu pengertian dari The Power of Two. Metode The Power of Two adalah salah satu dari strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran The Power of Two adalah suatu taktik atau trik yang harus dikuasai dan diterapkan oleh pendidik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, yaitu dengan membentuk kelompok kecil yang terdiri atas 2 orang. Jadi dalam pembelajaran dengan strategi ini, guru membentuk siswa menjadi kelompok yang terdiri dari 2 orang agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Model pembelajaran aktif dengan metode The Power of Two adalah pembelajaran kekuatan 2 kepala yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang kooperatif dan untuk menegaskan pentingnya serta manfaat sinergi, karena 2 kepala jauh lebih baik daripada 1 kepala. Oke, kita lanjut pada kelebihan dan kekurangan metode The Power of Two. Jadi kelebihannya di sini ialah siswa tidak terlalu bergantung pada guru, tapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan ide-ide dengan atau gagasan orang lain. Yang ketiga, membantu
anak agar dapat bekerja sama dengan orang lain dan menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala kekurangannya. Dan yang keempat, membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir lebih dan kekurangannya. Nah, kekurangannya itu sendiri, yang pertama, kadang-kadang bisa terjadi adanya pandangan dari berbagai sudut bagi masalah yang dipecahkan. Bahkan mungkin pembicaraan menjadi menyimpang sehingga memerlukan waktu yang panjang. Dan yang kedua, dengan adanya kelompok siswa yang kurang bertanggung jawab dalam tugas membuat mereka lebih mengandalkan pasangannya. Itu dari kekurangan the power of two. Jadi kita masuk pada prosedur pemakaian metode the power of two ini. Langkah-langkah dalam pelaksanaan strategi the power of two ini yaitu diambil dalam jurnal Silberman 2009 dan jurnal Jumalia Alik 2012. Oke, yang pertama itu ajukan satu atau lebih pertanyaan yang menuntut perenungan dan pemikiran. Yang kedua, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara individu. Setelah semua peserta didik menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, mintalah mereka untuk berpasangan dan saling bertukar jawaban satu sama lainnya dan membahasnya. Yang keempat, mintalah pasangan-pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk setiap pertanyaan sekaligus memperbaiki jawaban individual mereka tadi. Yang kelima, ketika semua pasangan telah menulis jawaban-jawaban baru, bandingkanlah jawaban setiap pasangan di dalam kelas. Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Silberman dimodifikasi oleh penulis dalam pelaksanaannya, yaitu guru menerangkan materi dan meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKS. Maksudnya, pertanyaan yang ada dalam LKS berupa pertanyaan seputar unsur instruktif teks drama gitu. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara individu. Maksudnya, siswa menjawab pertanyaan tentang unsur instruktif teks dalam drama secara individu. Setelah semua mahasiswa menjawab dengan lengkap semua pertanyaan, mereka diminta untuk berpasangan, saling bertukar jawaban satu sama lainnya. Sudah, itu sama dengan yang tadi. Kita lanjut pada PPT yang berikut, yaitu struktur atom pada pembelajaran kimia. Di sini saya cuma membahas pengertian struktur atom. Setelah itu kita bahas minat belajar, di mana di situ ada pengertian minat belajar, ciri-ciri minat belajar, faktor yang mempengaruhi minat belajar. Oke, kita masuk pada struktur atom dulu ya. Pengertian struktur atom. Struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, terkecuali pada hidrogen 1 yang memiliki neutron. Dari pengertian dari struktur atom itu sendiri, kita lihat bahwa ini sangatlah bersifat abstrak. Jadi butuh sekali metode yang digunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa pada struktur atom ini. Jadi ini adalah mata pelajaran yang sangat abstrak. Jadi kita harus membutuhkan metode pembelajaran yang tepat untuk struktur atom itu sendiri. Oke,
kita masuk pada pengertian minat belajar. Untuk minat belajar itu sendiri, minat timbul apabila individu tertarik kepada satu hal yang mereka anggap penting bagi dirinya dan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Minat belajar siswa erat menghubungkannya dengan kepribadian, motivasi, ekspresi, dan konsep diri atau identifikasi faktor keturunan dan pengaruh eksternal atau lingkungan. Selanjutnya Susanto menjelaskan bahwa minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan mendatangkan kepuasan dalam dirinya. Ini pengertian dari minat itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri minat belajar. Ciri-ciri bahwa seseorang mempunyai minat menurut Elizabeth Hurlocks yaitu yang pertama, minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Kedua, minat tergantung pada kegiatan belajar. Ketiga, minat tergantung pada kesempatan belajar. Keempat, perkembangan minat mungkin terbatas dan mungkin dikarenakan keadaan fisik yang tidak memungkinkan. Yang kelima, minat dipengaruhi budaya. Jika budaya sudah mulai luntur, mungkin minat juga ikut luntur. Keenam, minat berbobot emosional. Minat berhubungan dengan perasaan, maksudnya bila suatu objek dihayati sebagai sesuatu yang sangat berharga, maka akan timbul perasaan senang dan akhirnya dapat diminatinya. Terus, minat berbobot egosentris, artinya jika seseorang senang terhadap sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya. Kita lanjut pada slide berikut, yaitu tentang kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikir, di sini penerapan metode The Power of Two merupakan sebuah metode yang dapat menggali potensi siswa untuk dapat berpikir kritis, bebas mengembangkan gagasan-gagasannya, serta memberi pengalaman langsung sehingga diperoleh belajar tidak bersifat verbal semata, melainkan mampu memberi pengalaman yang bersifat konkret. Dengan demikian, metode tersebut akan dapat menguatkan ingatan siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Bertitik tolak dari kerangka berpikir demikian, maka dapat dinyatakan bahwa dengan penerapan metode diskusi secara efektif cenderung dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran kimia pada topik struktur atom. Penerapan metode The Power of Two menyebabkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan lebih kuat melekat pada memori atau pikiran mereka, sehingga secara tidak langsung berdampak pula terhadap perolehan atau hasil belajar siswa. Di samping itu, dengan diterapkannya metode ini akan membuat perhatian siswa tertarik dalam proses belajar, karena siswa mengalami sendiri dan terlibat aktif dalam proses belajar, sehingga akan mempermudah siswa tersebut memahami materi struktur atom yang dipelajarinya. Diterapkannya metode ini secara efektif dan efisien akan dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran kimia. Kita lanjut pada PPT berikutnya di sini mengenai perumusan hipotesis.
Berdasarkan teori-teori dalam kerangka berpikir sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berikut ini dapat dijadikan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut. Jika penerapan metode the power of two dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka minat belajar pada mata pelajaran kimia materi tentang struktur atom cenderung akan meningkat. Kita lanjut pada PPT berikut. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 10 SMA karena materi struktur atom ini berada di kelas 10 SMA, dan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang. Untuk objek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah minat belajar siswa, respon siswa terhadap proses pembelajaran kimia, topik struktur atom dengan penerapan metode the power of two. Dan yang kedua itu saya cuma sampai bahas instrumen penilaian. Untuk instrumen penilaian yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah tes objektif. Jumlah soal sebanyak 15 butir dan masing-masing diberi skor 1. Untuk esainya sebanyak 5 butir, masing-masing diberikan skor 2. Selain itu, menggunakan lomba observasi siswa untuk mengetahui keaktifannya.